Yesus
Keluaran pasal 2 ayat 1 sampai dengan 10, satu perikop
Judulnya di sana Musa lahir dan diselamatkan. Saya akan baca ayat 1, saudara baca ayat kedua sampai pembacaan kita selesai. Musa lahir dan diselamatkan. Keluaran pasal 2 ayat 1. Seorang laki-laki dari keluarga Lewi kawin dengan seorang perempuan Lewi. Lalu mengandunglah ia dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika dilihatnya bahwa anak itu cantik, disembunyikannya di bulan lamanya. Tetapi ia tidak dapat menyembunyikannya lebih lama lagi. Sebab itu diambilnya sebuah peti pandan, dipakalnya dengan gala-gala dan ter, diletakkannya bayi itu di dalamnya dan ditaruhnya peti itu di tengah-tengah teberau di tepi sungai Nil. Katanya perempuan berdiri di tempat yang agak jauh untuk melihat apa yang akan terjadi dengan dia. Maka datanglah putri Fir'aun untuk mandi di sungai Nil, sedang dayang-dayangnya berjalan-jalan di tepi sungai Nil. Lalu terlihatlah olehnya peti yang di tengah-tengah teberau itu, maka disuruhnya hambanya perempuan untuk mengambilnya. Ketika dibukanya, dilihatnya bayi itu, dan apakah anak itu menangis, sehingga belas kasihan ia kepadanya, dan berkata, tentulah ini bayi orang Ibrani. Ayatnya yang ke-7. Lalu bertanyalah kakak anak itu kepada putri Fir'aun, akan kupanggilkah bagi tuan putri seorang inang penyusu dari perempuan Ibrani untuk menyusukan bayi itu bagi tuan putri? Sahut putri Firaun kepadanya, baiklah, lalu pergilah dari situ mengambil ibu bayi itu. Ayatnya yang ke-9. Maka berkatalah putri Fir'aun kepada ibu itu, bawalah bayi ini dan susukanlah dia bagiku, maka aku akan memberi upah kepadamu. Kemudian perempuan itu mengambil bayi itu dan menyusuinya. Ketika anak itu telah besar, dibawanya kepada putri Firaun, dan mengangkatnya menjadi anaknya, dan menamainya Musa, sebab katanya, karena aku telah menariknya dari air. Ya, puji Tuhan. Sampai di sana pembacaan kita. Saudara, nama Musa itu mengandung arti, bukan dalam bahasa Indonesia ya, di dalam kamus bahasa Ibrani, kata Musa itu berarti diangkat dari air, gitu ya. Dan tadi saya dengar nada suara saudara membaca ya. Saudara mungkin terjebak dengan kata-kata bahwa anak itu cantik gitu ya. Nah, kata cantik di sini mengarah kepada elok wajahnya, sehat badannya, memenuhi kriteria yang bagus-bagus gitu ya. Jadi jangan saudara langsung, kok Musa jadi cantik gini, jangan-jangan Musa ini bencong gitu ya. Bukan ya, karena kalau dalam pengertian cantiknya kita kan, cantik itu ditujukan pada kaum wanita ya. Nah, tapi dalam konteks bacaan ini, cantik ini berbicara tentang keseluruhannya, wajahnya, sehat badannya, elok parasnya, begitu ya. Oke, itu tidak jadi persoalan ya, sudah saya jelaskan. Nah, lihat di warta jemaat. Kita punya tema pembahasan tentang Musa hari ini yang harus kita renungkan sepanjang minggu adalah iman dan Allah Musa. Jadi imannya Musa dan Allahnya Musa. Ini harus jadi bahan perenungan buat kita. Dari mana iman Musa timbul? Iman Musa adalah iman yang diwarisi dari didikan orang tuanya. Ibunya dikasih Tuhan hikmah ya, karena terjadi pembunuhan anak-anak pada waktu itu, perintah dari Fir'aun. Ibunya dikasih hikmat dengan merajut, membuat keranjang dari apa di sini dikatakan dari daun sebuah peti pandan dari daun pandan. Daun pandan ini juga
Jangan saudara konotasikan daun pandan yang bikin harum saudara punya kolak, bukan. Ini daun pandan hutan yang biasa dibikin tikar. Di Indonesia juga banyak. Saudara tahu ya, yang hidupnya di daerah berawa-rawa gitu. Jadi daunnya panjang ya. Beberapa suku di Indonesia juga bikin tikar nih dari daun ini gitu ya. Dipakalnya dengan gala-gala, dengan kayu yang agak lentur ya, mungkin dari batang bambu atau batang pandan itu sendiri, dan dikasih ter. Ter ini kalau sekarang bapak-bapak yang tukang-tukang itu biasa celah-celah di antara papan itu ditutup dengan apa tuh? Kayak lilin itu loh yang dipanaskan ya, kalau tukang pasti tahu, sehingga air tidak masuk di keranjang yang dibuat dari daun pandan tadi. Celah-celahnya ditetesin itu, sejenis lilin begitu ya, untuk aman buat dia taruh bayi Musa pada waktu itu. Nah, hikmat dari Tuhan inilah yang menyertai ibunya Musa. Berarti ibunya Musa orang yang takut akan Tuhan. Kalau orang tidak takut akan Tuhan, Tuhan tidak akan kasih hikmat, tidak akan. Ya, hikmat itu diberikan untuk mengatasi masalah. Hikmat itu diberikan Tuhan untuk menghadapi keadaan. Hikmat itu diberikan Tuhan untuk melakukan sesuatu ya yang mungkin kita tidak bisa, tapi karena ada Roh Kudus memampukan kita, kasih hikmat di pikiran kita, sehingga hikmat itu yang menggerakkan ya. Dibuatlah dari daun pandan, dianyam, dikasih gala, dikasih ter, lalu diletakkan bayinya dan dihanyutkan di tepi sungai Nil ya. Berarti ini satu proyek Tuhan, satu misi Tuhan yang hanya dipercayakan kepada orang-orang yang takut akan Tuhan. Ya. Nah, saudara mau penuh hikmat seperti mamanya Musa, ayahnya Musa, kakaknya Musa, minta dari Roh Kudus. Jangan pernah tepuk dada, aduh kalau hadapi yang seperti ini mah sudah biasa, nggak perlu petunjuk dari Tuhan. Tidak ya. Kalau tadi saudara berani nyanyikan, Engkau alasan selama ku hidup, kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap, mataku tetap apa? Memandang, berharap pada Tuhan. Nah, jadi nggak ada saudara katakan, kalau masalah yang ini mah sepele, nggak usah doa, nggak usah minta hikmat dari Roh Kudus, saya udah biasa mengerjakannya. Tidak, saudara harus tetap katakan, ya Tuhan tiap jam ku memerlukanmu, Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan. Jadi kalau alasan saudara hidup adalah Tuhan, maka hidupmu harus berpaut pada Tuhan dan selalu mengatakan setiap jam aku butuh Tuhan. Nah, orang yang menunjukkan haus lapar, selalu minta petunjuk, bergantung penuh sama Tuhan, dia akan dijauhkan dari kecelakaan, dia akan dijauhkan dari ditipu orang. Zaman sekarang penipuan itu luar biasa saudara. Pada satu ketika saya berdua dengan Grace di kamar, HP saya yang kecil, HP jadul saya Nokia kecil gitu ya, berdering dan tanpa nama gitu ya, hanya nomor saja. Kalau jemaat pasti nongol nama-nama jemaat, kalau teman pelayanan pasti nongol nama-nama teman saya. Nah, cucu saya sudah saya latih tetap dengan sopan menanya siapa, kebutuhannya apa gitu ya. Jadi dia udah terlatih kalau misalnya saya lagi sisiran, saya lagi mandi,
dia jadi asisten untuk angkat gitu ya, kalau nggak ada Jeremy. Halo Shalom, ini siapa ya? Masa kok tidak kenal suara saya? Ini siapa ya? Minta maaf ya. Baru di HP ini juga tidak ada namanya, Grace bilang gitu. Terus, masa kau tidak kenal? Ini dengan Ibu Pendeta, dengan Oma Gembala. Wah, Grace makin yakin orang ini kenal Ibu Pendeta, menyebut Oma Gembala, berarti dekat kan? Aduh, minta maaf ya. Ini Grace benar-benar nggak tahu ini suara siapa. Jeffrey, dia bilang itu. Langsung pikirannya Grace, kakak Jeffrey, bapaknya Arsi. Oh, kakak Jeffrey, aduh saya minta maaf. Habis suaranya kayak lain-lain jadi. Tunggu ya, Oma ini lagi baru selesai mandi. Yuk kasih HP-nya ke Oma. Lalu dikasih HP-nya ke saya. Ibu Gembala, aduh Ibu tolong saya Kak, saya di pom bensin Kota Raja. Saya kan isi bensin. Setelah itu saya menepi, saya mau kencing, saya ke toilet. Nah, waktu saya selesai, habis pipis berbalik mau buka pintu, di belakangnya pintu itu ada paku-paku untuk gantungan, ada tas perempuan. Lalu setelah saya buka isinya 19 juta rupiah dan hanya ada KTP gitu, hanya ada KTP. Tidak ada yang lain-lain, uang dan hanya ada KTP dan kwitansi dari Rumah Sakit Bayangkara. Wah, berarti orang yang pipis sebelum saya ini baru dari Rumah Sakit Bayangkara gitu kan. Oke, terus kamu minta tolong apa sama saya? Begini Ibu, sekarang persoalannya uang ini saya kan bingung ya, nggak bisa menghubungi nomornya. Jadi saya agak lama di kamar mandi sampai saya diketuk tadi waktu keluar, karena saya diketuk sama petugas, salah satu petugas di pom bensin itu. Lalu kenapa lama-lama? Baru apa itu yang dipegang? Oh ini tas. Apa isinya? Saya kasih lihat isinya uang 19 juta. Lalu mereka bilang, itu kan bukan punya kamu, jadi harus kami yang mengamankan begitu ya. Ini untuk kamu 200.000. Dikasih ke si Bapak Jeffrey ini gitu ya. Sementara saya bercakap-cakap itu, saya bilang, Tuhan, kalau ini si Jeffrey, bapaknya si Arsi, suaranya bukan begini. Saya harus apa Tuhan? Jadi pertolongan saya apa? Ibu cukup, saya bawa telepon ini, mereka dengar suara ibu cukup bilang kalau ibu adalah kakak yang di foto KTP itu. Dan saya harus cepat bawa uang ini karena kakak keluar dari rumah sakit mau ke bandara, mau naik pesawat gitu loh. Kakak ini sakit. Nah, jadi dihubungkan kwitansi Bayangkara dan KTP-nya seperti itu. Jadi ibu cukup aja bilang, ayo jangan lama-lama, saya sudah di airport, ini adik saya harus bawa uang itu gitu. Seakan-akan saya itu yang di KTP, saya baru keluar dari rumah sakit dan mau rujuk berobat ke kota lain gitu ya. Terus saya sepanjang berdialog ini saya terus berdoa. Wah, saya cari Jeremia kan, saya tanya Richard, Jeremia di mana? Ini saya sambil terima telepon. Jeremia di mana ya? Antar mama ke pom bensin, saya bilang itu. Kok diam-diam di situ? Saya datang di pom bensin di situ. Aduh, ibu gak usah datang. Kalau datang muka ibu kan beda dengan yang di KTP. Ibu hanya telepon. Setelah itu nanti uangnya saya bawa ke gereja. Daripada uang itu dimakan habis orang-orang di pom bensin, lebih baik uang itu digunakan untuk gereja. Kau diam di situ, saya datang ke situ karena Roh Kudus suruh saya begitu. Dan saya, Richard mana Jeremia? Jeremia mana? Panggil begitu kan. Terus akhirnya, atau begini sudah,
Ibu ada nomor rekening nggak? Wah, kalau saya kasih nomor rekening, bukan uang itu yang masuk ke rekening saya, uang gereja yang pindah ke dia, ya kan? Sepanjang terima telepon saya dikasih hikmat, panggil Yeremia, tidak matikan HP gitu. Kalau diam di situ 5 menit saya sampai dengan Yeremia. Ini bukan si Jeffy, kalau Jeffy pasti ngomongnya nggak begitu, ya kan? Saya bilang, terus dia bilang, ya sudah, mati saudara, mati. Lalu Yeremia berapa menit kemudian Yeremia telepon ke nomor itu. Saya ini dari PRN. Saya mau putus, kau punya meteran di rumahmu. Langsung dia marah-marah bilang, kau penipu. Yang nipu kamu atau saya? Jadi dia bilang begitu. Jadi emang enak kalau ditipu orang, jadi dia bilang. Kau penipu, kau bukan dari PRN. Emang enak kalau ditipu orang. Akhirnya dia matiin dengan juga nada kesal gitu ya. Kalau kita tidak dipimpin Roh Kudus, kejahatan sekarang di mana-mana, saudara. Dan itu bisa dikemas sampai seperti benar dan bisa meyakinkan orang. Zaman sekarang saudara jangan asal ditoel orang, pundak saudara langsung senyum, lihat mata sama mata. Saudara bisa dihipnotis. Ya, itu kejadian banyak. Di ATM orang dihipnotis, di pangkalan halte nunggu mobil jemputan dari kantor, orang dihipnotis sampai sadar-sadar sudah bangun anak perempuan dalam keadaan telanjang di rumah kosong. Itu terjadi. Maka kita harus seperti keluarganya Musa yang minta hikmat dari Tuhan. Bagaimana Musa tetap bisa hidup di saat semua anak laki-laki dibunuh pada saat itu. Itu bukan tanpa alasan, ya. Tuhan kasih hikmat seperti itu. Mereka pasti sudah diingatkan Tuhan. Kau tahu jam-jam sekian di mana putri Firaun selalu mandi-mandi dengan dayang-dayangnya, dengan ajudan-ajudannya. Kau bikin hanyutkan di saat mereka mandi. Itu hikmat datang dari Roh Kudus, ya. Saya selalu mengatakan kepada kita semua dalam khotbah-khotbah saya, bergantung seperti saudara lihat monyet bawa anaknya, ya, pindah dari satu pohon ke pohon lain. Anaknya ngapain? Peluk badan mamanya, ya kan? Perut anaknya kan ada di depan, di perut mamanya. Peluk badan mamanya erat-erat atau bapaknya. Lalu monyet yang dewasanya bergelantungan cari buah, bawa bayi-bayi anaknya. Nah, kita harus bergantung seperti itu pada Roh Kudus. Tidak ada pukul dada dan tidak pernah ada keluar dalam perbendaharaan peta. Itu kecil, saya bisa melakukan. Enggak perlu berdoa, enggak perlu minta hikmat Tuhan. Sekarang harus kita buktikan yang kita nyanyikan, bahwa kita tiap jam butuh Tuhan. Sekarang kita harus buktikan apa yang kita imani, bahwa kita membutuhkan Roh Kudus. Roh Kudus dia akan mengajar, Roh Kudus akan menginsafkan, Roh Kudus akan membawa kita pada jalan keluar. Dia akan menghibur, menguatkan, kasih ide-ide cemerlang. Dan orang yang dipenuhi Roh Kudus, hasil kerjanya, kehidupannya akan dilihat enjoy, bahagia, sukses, selalu happy, ya, karena peranan Roh Kudus terjadi dalam hidupnya. Nah, imannya Musa timbul dari keluarga yang mengandalkan Tuhan. Jangan lupa, ya, setelah dikasih hikmat, lalu dihanyutkan, lalu diangkat sama dayang-dayang, diperlihatkan pada putri Firaun. Wah, ini anak Ibrani nih. Harusnya dibunuh pada waktu itu. Tetapi apa yang terjadi? Jangan, karena parasnya tadi sempurna, cantik, keseluruhannya cantik, mukanya, bentuk tubuhnya. Pastikan ini putri Firaun kan raja,
ratu ya kan, dia cari, dia buka, jangan sampai ada cacatnya, ternyata cantik semuanya, bagus semuanya gitu. Tapi kan gak mungkin dia yang menyusui. Nah, skenario-nya Tuhan, lalu kakaknya datang dan mengatakan, aku akan cari perempuan Ibrani untuk menyusui anak ini. Akhirnya Musa diasuh lagi dengan mama kandungnya kan. Nah, selama anak ini belum disapi, terus disusui, ya kan, semua pengajaran sampai kepada anak ini. Ketika dinak bobokan, jamnya tidur, ya, kidung-kidung pujian dinyanyikan. Ketika dia mulai bisa kontak mata, dia mulai bereaksi, diajak bicara, kebenaran firman disampaikan mamanya. Nanti udah besar, kok jadi anak yang takut Tuhan. Ya, makanya ibu-ibu juga yang punya bayi-bayi jangan nimang-nimang anak nyanyinya Nina Bobo, oh Nina Bobo, kalau tidak bobo digigit kerbau. Jangan. Nyanyikan lagu pujian. Saya ingat betul, saya lihat mama saya ayun-ayun adik saya mau tidur ya dengan lagu-lagu rohani. Ku tak dapat jalan sendiri. Terus, oh Tuhan pimpinlah langkahku sampai adik saya tidur. Jangan lagu-lagu Nina Bobo. Indung-indung anakku tidur, lagu di sana jangan. Karena ketika kata-kata firman disampaikan, didengar telinga, direkam di alam bawah sadar, itu akan muncul dalam mimpi. Kenapa orang mimpinya serem? Karena yang ditonton, yang didengar yang tidak bagus. Tapi kalau yang didengar pujian, hal yang bagus, YouTube yang rohani, di alam bawah sadar itu terekam dan dia akan timbul waktu mimpi. Jadi jangan biarkan anak-anak nonton yang menyeramkan, nonton yang setan-setan. Didiklah anak-anak sehingga dari masa dia ditimang-timang, bahkan dari saat kita hamil ya, itu kita sudah harus sering dengar kidung-kidung pujian, musik-musik lembut. Itu mempengaruhi tenunan selama 9 bulan. Mau jadi apa anak ini? Ketika dia lahir dia cantik, elok parasnya, sempurna semuanya. Itu karena waktu hamilnya kita dengarkan hal-hal yang baik. Perempuan-perempuan Yahudi mau apa nanti anaknya setelah besar? Mau jadi ahli fisika, maka sepanjang hamil dia selalu bikin soal-soal, menghitung. Mau jadi orang seni, selama dia hamil dia melukis, dia menari. Dan itu jadi Tuhan yang tenun di kandungan kita 9 bulan, tapi materialnya itu dari kita. Dalam bentuk apa? Ya tadi seperti perempuan Israel, dia mau jadikan besok anaknya ahli apa? Masak. Selama hamil dia bikin kue, dia bikin masakan, itu masuk ditenun dalam kandungan kita. Tapi kalau kita mau punya anak berantem terus suami istri, tiap hari maki-maki keluar, itu tenunan masuk. Begitu lahir anak kita mukanya semrawut, karakternya nggak kepuguhan, jadi anak yang hiper segalanya, hiper omongannya yang ngaco-ngaco. Jadi sangat menentukan iman anak kita mau seperti apa, itu dari kita. Itu dalam kandungan. Lalu setelah dia lahir, karena bagus bahan yang kita kirim Tuhan tenun, lalu kita mulai antar dia setelah usia sekolah minggu.
kita antar dia, perkenalkan dia pada Tuhan lewat sekolah minggu. Setelah dia usia remaja, dia masih belum bisa bawa motor, antar ke gereja. Setelah dia pemuda, belikan dia motor, bikinkan dia SIM, datang ibadah pemuda. Motor ini dibeli yang pertama untuk cari Tuhan, yang kedua untuk cari teman, bergaulah teman yang baik. Motor ini yang ketiga untuk saya suruh membantu saya sebagai orang tua. 3 ini tolong dijaga kepercayaan dari kami, mama dan papa. Mama yang cicil, papa yang cari uangnya, kamu yang pakai. Pertama untuk cari Tuhan dengan motor ini. Yang kedua untuk cari teman di sekolah, di tempat kau bergaul, carilah teman yang baik. Yang ketiga, motor ini kalau saya butuh pertolongan, beli apa, pergi kemana, antar adikmu, jelaskan. Setiap memberi sesuatu jelaskan. Dasarnya firman Tuhan. Ya, jadi Musa dididik sedemikian rupa sama mamanya, sampai akhirnya diserahkan ke putri karena lepas susu dan selesai tugas mamanya. Dengan satu keyakinan orang tuanya, Musa sudah ditanamkan kebenaran firman Tuhan. Dan itu terbukti, dia tumbuh menjadi orang muda yang takut Tuhan. Dia tidak suka melihat ketidakadilan bangsanya diperbudak di Mesir. Kalau kita mendidik anak kita benar, ketika dia di luar, ketika dia kita bawa keluar, ketika dia sekolah, ketika dia di tempat umum, dia akan memperlihatkan buah-buah dari didikan iman yang kita berikan. Saya berapa kali pergi dengan Grace, berpisah. Oma beli, kamu ikut Om Bagas di toko bangunan, Oma ke mobil tukang sayur. Saya beli sayur semua. Terus di depan toko bangunan ada es cendol, ada pentol apa, pentol colek apa. Ada kembaliannya 3.000. Lalu kami mau masuk mobil, saya lihat dia kasih uang ke anak kecil, anaknya tukang parkir. Di mobil kami selalu ada makanan-makanan, kalau di rumah banyak gitu ya, kue kah, snack kah, kami bawa di mobil. Dan dia sudah terbiasa untuk lihat anak kecil begitu parkir mobil, lihat anak kecil, anak tukang parkir, anak-anak yang ada di sekitar itu. Dia terbiasa, Oma, kue ini saya bagi ke orang itu ya. Itu dimulai dari dalam rumah, diajarkan kebenaran firman, kepedulian sosial, cinta kasih. Maka ketika anak kita keluar, dia akan bawa buah dari didikan yang kita ajarkan. Didiklah orang muda, kata firman Tuhan, supaya baik jalannya. Warisan yang paling berharga itu iman. Kalau warisan harta kekayaan, anak kita iman yang gak benar, itu kuburan kita masih basah, ya. Yang kita warisan itu udah habis. Saya menghadapi kok beberapa orang kaya raya, pejabat, udah selesainya, begitu 40 hari selesai, bisa dibuka warisan. Yang terjadi bukan terima kasih papa, terima kasih mama, engkau mati, tinggalkan ini buat kami. Yang terjadi adalah keributan anak satu dengan yang lain. Yang ini cocoknya buat saya, karena saya perempuan, jadi emas-emas ini cocoknya buat saya, kalung, gelang. Yang ini mobil buat saya, karena saya laki-laki. Yang gak kebagian, baru saya apa? Jual sudah semua, baru bagi semua rata. Nggak bisa dong,
Kalau warisan nggak boleh dijual, harus dijaga. Saling curiga satu dengan yang lain. Setelah 40 hari kita dikubur, anak ribut satu dengan yang lain. Permusuhan terjadi. Karena apa? Yang kita wariskan benda, yang kita wariskan harta. Coba kita wariskan iman, takut akan Tuhan. Mereka akan dikasih hikmat mengatur semua yang kita wariskan. Tidak terjadi pertengkaran karena warisan. Ini yang terjadi di keluarganya Musa. Musa dididik, imannya timbul karena orang tua yang mengajarkan itu. Para orang tua hari ini, adakah saudara merasa sudah mengerjakan apa yang saya khotbahkan? Berapa persen waktu dalam 24 jam itu engkau berikan untuk mengajar? Bukankah bangsa Israel diajar Tuhan, dikatakan apa? Lewat Musa juga, pesan kepada bangsa Israel setelah keluar dari tanah perbudakan. Ajar, didik anak-anakmu saat berjalan bersama anakmu, saat berdiri, saat engkau duduk, saat engkau berbaring. Apa yang saudara ajarkan? Anak mau tidur, saudara ajar apa? Cerita Pinocchio. Gak boleh bohong ya, nanti kayak Pinocchio. Tiap kali bohong hidungnya makin maju, panjang. Jangan. Saudara harus bercerita tentang firman Tuhan. Ingat tadi, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, terekam dalam alam bawah sadar kita. Waktu anak kita merantau keluar, ke Jogja, ke Makassar, ke Manado, ke Jakarta, dia akan muncul dari rekamannya, dari alam bawah sadarnya. Waktu itu mama mengajar begini, waktu itu papa mengajar begini. Bagaimana bergaul, bagaimana. Saya ingat waktu mama tidur dengan saya, anak saya Stefanis itu selalu ngomong. Saya ingat mama pernah ngomong begini waktu di meja makan. Saya ingat mama pernah ngomong gini waktu kita jalan dengan Jeremia di mobil. Saya ingat. Nah, berarti apa? Muncul dari alam bawah sadarnya. Apa yang didengar, apa yang dilihat, apa yang kita ajarkan. Nah, jadi sekarang persoalannya kita sebagai orang tua udah ajarkan belum? Hanya beriman kepada Tuhan, bergantung pada Tuhan, supaya dimanapun anak kita berada, dia akan ingat. Lalu sebagai seorang anak, kalau mama kasih nasihat, kalau papa kasih nasihat, ya, mari bilang terima kasih ma. Saya sebetulnya ingat nasihat mama, tapi mama ingatkan lagi. Terima kasih, itu berarti penting karena diulang-ulang. Jangan kau sebagai anak cerewet, saya sudah tahu barang itu, tidak usah ngomong sudah. Jangan. Apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, itu terekam. Rekamlah perbendaharaan yang baik. Mama nasihatin anak berhadapan sama anak. Jangan mama menasehati anak di media sosial, di Facebook. Kau ingat ya Jeremia ya, apa yang mama ngomong ya? Padahal sama Jeremia nya gak pernah ngomong gitu loh. Jangan bikin malu mama ya Jeremia, kok anak yang mama harapkan jadi gembala. Kita ini sekarang pada senang hal-hal kepalsuan. Tahu nggak? Hal-hal yang palsu. Kita ingin membuktikan betapa mesranya kita dengan anak, ya. Ayo foto saya, foto sama mama. Karena anak yang nggak suka tahu nih kan, mamanya Facebookan terus kan, Instagram, apalagi. Jadi anaknya tentara, anaknya mukanya cemberut, mamanya yang senyum-senyum. Anakku, masa depanku, tumpuan harapanku. Tuhan menolong engkau di sekolah, di tempat kuliah. Tuhan akan berikan jodohmu yang sepadan. Itu mestinya bukan di Facebook. Duduk sama Jeremianya. Jer, kamu tuh harapan mama.
Mama terus berdoa, kau dapat jodoh yang sepadan, bisa jadi istri gembala. Bukan foto Jeremia di Facebook ditulis, anakku Jeremia, dengar didikan mama, kau harus buat jodoh yang sepadan supaya istrimu jadi ibu gembala. Kau segala-galanya buat mama. Ya, dunia itu nasihat buat dunia, bukan buat si Jeremy. Kalau nasihat buat si Jeremy, Jeremy duduk sini, didudukin. Segala yang palsu-palsu sekarang tuh orang suka gitu. Ayo papa kita foto lagi mesra. Kemesraan itu bukan untuk diumbar. Tahu diumbar enggak? Ditaruh di media sosial. Kemesraan itu harus dialami, dirasakan 24 jam dalam rumah, dalam hubunganmu dengan istri, dengan anak. Kemesraan itu harus jadi, bukan kepura-puraan di media sosial. Tapi kita ini kan senang yang palsu-palsu semua kan. Kayak ada standar, kalau ulang tahun sekarang gelap-gelap jam 12, jam 1 ketok kamarnya bawa lilin. Taruh di Facebook. Tinggal yang ulang tahun mata belekan, bailer, buka pintu. Jangan, nanti taruh di Facebook ya. Akhirnya nggak dapat damai sejahtera, yang ada anak ngamuk gitu loh. Anak-anak laki-laki, buka pintu, begitu juga anaknya cuma pakai celana kolor. Selamat ulang tahun, ditutup lagi. Bikin apa kah? Marah anaknya. Ya iyalah, dia telanjang cuma pakai celana dalam lagi tidur. Mau ditaruh di Facebook. Kita semua tergiring untuk melakukan hal-hal yang dunia sedang ajarkan. Ya bayang. Badan, rambut, keseluruhan artis Korea. Muka ditaruh muka kita. Ibu-ibu. Punya cucu, ibu-ibu senang jadi princess, jadi putri salju. Jangan suka yang kepalsu-palsuan. Anak melihat kita. Saya sekarang ini tidur, bergerak, dititipkan Tuhan. Bukan anak lagi, tapi cucu saya, Gracia. Jadi kelakuan kita, gaya kita, semua akan turun. Karena apa yang dia lihat, yang dia dengar, tanpa sadar, terekam di alam bawah sadar. Itu akan muncul dengan sendirinya. Iman Musa timbul, itu dari bukan didikan putri Fir'aun, dari didikan namanya, kakaknya, keluarganya, selama dia ada di asuh. Jadi hati-hati juga kalau punya pembantu yang beda iman dengan kita. Nanti tiba-tiba anak saudara sore, saudara pulang kerja, diserahkan. Nyonya, ini anaknya udah mandi, iya. Tiba-tiba di jam tertentu anak ambil sarung, pakai sarung. Gelar sarung di situ. Bisa bikin gerakan-gerakan ibadah saudara-saudara kita di luar sana. Hati-hati, karena anak-anak usia dibilang usia emas itu direkam semua, yang didengar, yang dilihat itu terekam. Jangan salah bergaya di depan cucu anak kita. Jangan salah berbicara di depan anak-anak kita, cucu kita. Sebab itu terekam dan dia akan muncul dari alam bawah sadar. Dia muncul tiba-tiba di sekolah, tempeleng temennya. Sampai kita dipanggil sama guru. Ibu punya anak ini ya, marah sedikit tempeleng temannya. Oh, karena hari-hari itu yang dilihat, yang didengar. Kurang ajar kamu. Bapak tempeleng mama. Itu yang diajarkan. Enggak diajarkan memang, tapi itu yang ditonton, itu yang dilihat.
Jadi hati-hati, iman Musa timbul dari keluarga, dari didikan keluarga. Kita punya kewajiban menumbuhkan iman anak-anak kita. Kita punya iman menumbuhkan karakter. Kita punya tugas sebagai orang tua, attitude anak, semua harus diajarkan. Dimulai dari Yerusalem, di rumah kita. Baru dia keluar ke sekolah, ke kuliah, kerja, merantau, berumah tangga. Itu akan tertanam semua. Warisan ini yang harus kita wariskan. Hari ini saya berbicara bagaimana imannya Musa. Dan bagaimana Musa punya Allah. Itu dimulai dari kita, di rumah kita. Jadikan ruang keluarga sebagai ruang untuk diskusi, menanamkan hal-hal yang baik. Jadikan meja makan, tempat kita makan, menikmati, mengajarkan kebenaran. Jadikan kebersamaan, libur ke pantai, makan di mana untuk menumbuhkan iman. Sehingga kita akan lihat generasi ini menjadi generasi yang sehat, generasi yang bermanfaat, berguna, seperti Musa dipakai oleh Tuhan. Bagian yang terakhir, iman Musa juga timbul dari dia bergaul dengan Allah. Ya, kalau saudara bicara tentang Musa, kita pelajari hanya Musa yang dari sekian banyak nabi, cuma Musa yang bilang, Tuhan, aku ingin berhadapan, melihat wajah-Mu. Tuhan bilang apa? Gak ada orang yang bisa lihat aku, kemuliaanku kalau ditatap, bisa mati orang. Tapi Musa menunjukkan, aku rindu Tuhan. Akhirnya Tuhan bilang gini, ya sudah, kau masuk di lekukan bukit, nanti aku lewat. Tapi tetap dia tidak bisa lihat wajah Tuhan ya. Waktu aku melintasi di tempat engkau bersembunyi, ya, engkau akan lihat aku. Jadi misalnya Musa bersembunyi di lekukan di balik tembok ini, ya, tidak ada orang yang bisa melihat Allah pada zaman itu. Lihat Allah mati, saudara. Tapi karena cintanya ingin dekat dengan Tuhan, Tuhan bilang, kau masuk di lekukan bukit, aku melintasi, kau akan melihat aku. Lalu Tuhan melintasi, Musa melihat. Lalu di bagian lain dikatakan, Musa bercakap-cakap dengan Tuhan seperti sahabat karib, ya, seperti teman. Jadi kalau mau punya iman yang bisa memindahkan gunung, iman yang memampukan engkau menaiki bukit, turun ke lembah yang gelap. Satu, ciptakan keluarga menjadi tempat kita belajar tentang iman. Yang kedua, bergaul dengan Tuhan. Mama papa itu terbatas, kasih wejangan, kasih contoh. Hidupmu lebih banyak di luar rumah. Kau sekolah sudah tinggalkan rumah berapa jam. Kau kuliah tinggalkan rumah, nanti ada kuliah pagi, ada yang sore, habis itu belajar kelompok. Nah, jadi caranya gimana? Kau sendiri bangun hubungan dengan Tuhan, bergaul karib dengan Tuhan. Dan lagu tadi jadi alasan. Alasan saya ada di sini, di Papua, karena saya mau melayani Tuhan. Engkaulah alasan selama ku hidup. Aku di kantor bekerja jadi suami, alasan cuma satu, karena Tuhan, untuk keluarga. Kalau apapun yang kita buat dasarnya Tuhan, jangan dibalik hantu. Tuhan hantu jadinya. Tetap pertahankan, bergaul intim dengan Tuhan. Apapun yang kubuat alasannya untuk Tuhan. Aku ada di kampus sini, engkau alasan mengapa aku jadi mahasiswa. Supaya jangan dibilang, kok ada ya orang Kristen di zaman seperti ini tidak terima pendidikan. Tuhan yang jadi alasan.
Kenapa saya ada di dapur masak? Karena Tuhan, aku mau masak supaya suamiku sehat, anak-anakku sehat. Semua lakukan karena Tuhan. Bukan aku masak, sebab kalau nggak masak, suami yang galak itu tidak kasih aku uang belanja. Aku harus masak. Sebentar kalau suami yang galak itu pulang, tidak ada makanan, pilih terbang di rumah terjadi. Jangan. Aku masak, aku cuci, aku kerja karena Tuhan. Suamiku pulang capek-capek bahagia lihat rumah rapi. Anakku habis menghadapi perkuliahan yang sulit, capek pulang, aku udah siapkan sup buah-buahan. Karena Tuhan aku melakukannya dengan sukacita. Karena Tuhan. Bergaul akrab dengan Tuhan menumbuhkan iman. Pertanyaannya, sudahkah kita menciptakan rumah untuk belajar iman? Sudahkah kita wariskan hal-hal iman buat anak kita? Sudahkah kita membangun komunikasi hubungan yang intim, bergaul karib dengan Tuhan? Tuhan bergaul karib pada orang yang cinta akan Tuhan. Dan perjanjiannya, hal-hal yang gak dibuka buat orang lain akan dibukakan bagimu. Wow, saudara. Kalau ada berkat umum, matahari, hujan, udara, tapi ada berkat khusus hanya diberikan kepada kita yang bergaul intim dengan Tuhan. Jangan salahkan mama papa yang bertengkar, yang bercerai, yang kabur, yang hilang. Sekarang bergaul aja pribadi kita dengan Tuhan. Ketika kita bergaul dengan Tuhan, semuanya dapat terselesaikan. Gunung tinggi bisa kudaki, lembah curam bisa kuturuni, lembah gelap sekalipun Daud bilang, aku tidak takut bahaya, gadamu dan tongkatmu memelihara. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan, karena bergaul intim dengan Tuhan. Jangan tinggalkan Tuhan di gereja pada saat saudara pulang. Ya Tuhan, segala perkara rohani sudah cukup 1,5 jam dalam ibadah. Sekarang biarkan aku bebas. Bebas, bebas kata Iwaka, kata Esther. Melayangku melayang, bebas. Nanti minggu depan ke gereja lagi. Kebebasan duniawi tinggal di halaman gereja. Aku mau rohani dulu 2 jam. Habis itu 2 jam selesai, nyanyi lagi tadi lagunya Iwaka. Bebas, melayangku melayang, bebas kata aturan. Pergaulan asal-asalan, ugal-ugalan, yang di kantor bapak-bapak ngaco, ibu-ibu yang di rumah yang harusnya masak, TikTok yang gak kepuguhan. Mari kita bertobat. Kita mau melahirkan, mencipta, menjadikan teladan Musa ada pada hidup kita, pada keluarga kita, jadi pelaku firman. Amin. Saudara rindu itu? Rindu. Ya, saya aja tiap hari rindu kok. Tadi malam jam 3 bangun, oh masih terlalu pagi. Hanya baca, renungan, minum air hangat, tidur lagi. Bangun lagi 4:30, udah cukup sudah bangun. Cuci muka, sikat gigi. Jam 5 bangunkan Jeremia. Ya sudah bangun belum? Iya ma bangun. Mari kita mulai di rumah, dimanapun, ditaruh dimanapun kita, ciptakan keintiman dengan Tuhan. Sehingga dunia bisa lihat perbedaan kita dengan dunia. Amin. Ayo kita tunduk kepala. Saudara baca warta jemaat di rumah, lalu buka keluaran, pelajari tentang Musa. Ya, kita lagi terus belajar tentang Musa. Belajar terus dan belajar terus.
Yesus kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendakmu, ku perlu anugerahmu. Nyatakan janjiku kepadamu. Apa janji saudara kepada Tuhan? Mari sama-sama katakan. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama kami hidup, selama ku hidup bagimu, mataku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Hanya suara wanita, kaum pria berdoa kepada Tuhan. Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku, yang Nanti suara kaum pria, kaum wanita berdoa. Bapak, ini janji kami Tuhan. Mari kita mau bangkit berdiri, kita mau ikrarkan janji kita kepada Tuhan. Saudara, sebagai orang tua, mari kita koreksi diri kita. Apakah kita sudah memberi teladan, mengajar anak-anak kita, mengasuh dia, hanya beriman kepada Tuhan Yesus Kristus? Adakah norma-norma kehidupan sebagai anak-anak Tuhan kita ajarkan kepada anak kita, kepada menantu kita, kepada cucu yang sudah punya cucu?
Musa timbul dari pengajaran yang diberikan keluarga. Basis pertahanan terkuat adalah keluarga kita. Mari para orang tua datang pada Tuhan. Kalau kau belum mengerjakan itu, minta ampun kepada Tuhan. Perbaiki. Masih ada kesempatan menjadi orang tua, menjadi sokol guru, jadi teladan bagi anak menantu cucu. Ketika seseorang beriman teguh kepada Tuhan, dia akan cakap menjalani kehidupan. Anak-anak yang ada di sini, jangan kecewa dengan orang tua yang belum bertobat, yang belum sungguh-sungguh kepada Tuhan. Seperti Musa bergaul secara pribadi dengan Tuhan, mari setiap kita juga mencari Tuhan. Bersyukur kalau ada orang tua yang mengingatkan. Tapi kalau engkau jauh dari orang tua, kalau orang tuamu sudah tidak ada, mari bangun hubungan yang intim secara pribadi dengan Tuhan. Maka Tuhan tertuju kepada kita yang mencari Dia. Kebaikan Tuhan ditujukan buat kita yang mencari Tuhan sungguh-sungguh. Kasih setianya, perkara-perkara yang spesial Tuhan akan buka buat kita. Mari setiap pribadi berurusan dengan Tuhan. Lihat dirimu, kau dari mana? Perbaiki yang kurang baik. Bangun kembali mezbah. Datang pribadi kepada Tuhan. Bawa hidupmu kepada Tuhan. Saudara, mari angkat kedua tangan. Hanya suara jemaat naikkan teriak dari pujian ini. Sebagai janji, ikrar kita kepada Tuhan. Ku hidup bagimu. Hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu.
supaya iman kami tetap terpelihara. Ketika Engkau datang menanyakan, masih adakah iman di atas muka bumi ini? Kami boleh bawa hidup kami dengan iman bulat, tetap terpelihara. Dan kami tetap menyembah Engkau sebagai Allah satu-satunya dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mengucap syukur buat kebenaran firman-Mu. Haleluya, amin. Sekali lagi silakan saudara duduk kembali dan kita melihat beberapa hal pengumuman. Info untuk kegiatan gereja di Warta Jemaat, ibadah kaum pria hari Jumat tanggal 4 ya. Kaum pria, yang masa pria, yang sudah nikah, yang belum nikah, yang nantinya mau nikah, punya keluarga, ikut belajar ya. Ibadah WBI hari Sabtu jam 10 pagi tanggal 5 Maret. Hari Sabtu ceria itu di hari Sabtu jam 5 sore. Ibadah raya gabungan, ibadah pertama dan ibadah kedua digabung minggu depan ya, disertai dengan perjamuan kudus. Dengan catatan mengikuti protokol kesehatan, wajib mendaftarkan diri, dan anak-anak di bawah usia 10 tahun tidak diperkenankan hadir kecuali yang sudah terima vaksin ya. Misalnya baru umur 7 tahun kan, yang divaksin itu 6 tahun ya anak-anak. Kalau sudah divaksin silakan dibawa. Tapi anak-anak yang belum divaksin di bawah 10 tahun jangan dibawa ya. Dan kenapa harus daftar? Kalau ibadah 2 kali kita sekian ya. Nanti ibadah yang kedua biasa lebih banyak dari seperti ini. Jadi besok dengan saudara daftar, kami harus tambahkan kursi, atur sedemikian rupa. Kita ibadahnya 1 kali, bertemu setiap kali, perjamuan kudus setiap kali awal bulan ya, supaya bisa kenal satu dengan yang lain. Lalu yang berikut, selama saudara lihat di luar ada material pembangunan, kita sudah mulai pembangunan gereja udah 1 minggu ya. Pembangunan gereja yang pertama, tahap pertama itu bikin didak lantai 2 untuk lorong sebelah kiri. Kalau saya berdiri di sini ya, itu kelas-kelas PAUD nanti semua naik di lantai 2. Nah, lorongnya kosong itu nanti tembok yang dimana Ibu Susi duduk, Ibu Alex Pogoro, Pak Yongki, itu nanti mau dibuka, dijebol ya. Gereja kita nanti akan berubah. Saya sudah sampaikan itu berulang kali ya. Nah saudara yang kekasih, kita selalu mengerjakan apa yang kita kerjakan itu hanya beriman kepada Tuhan, mengerjakan yang jadi bagian kita. Jadi dana pengembangan gereja, penginjilan yang selama ini kita arahkan membangun di Putali, membangun di Dosai ya. Mulai dari 1 minggu lalu kita akan arahkan sepenuhnya untuk pembangunan. Ditambah perpuluhan saudara, berkat-berkat lebih dari saudara, pas ulang tahun mungkin, naik pangkat mungkin, naik jabatan mungkin, ada bonus dari perusahaan, saudara angkat sebagai persembahan syukur. Itu semua kita alihkan untuk merenovasi gereja kita ya. Jadi sekali lagi saya berterima kasih untuk kesetiaan membayar perpuluhan, mengembalikan, bukan membayar ya, mengembalikan yang Tuhan punya perpuluhan itu, persembahan syukur saudara ya, dan pengembangan gereja kita akan alokasikan untuk apa yang sedang kita kerjakan ya. Dan selama itu saudara pasti bingung kan, mau ke sebelah, mau ke toilet
udah nggak bisa dipakai karena udah di lorong sebelah udah penuh dengan material. Jadi saudara pindah ke lorong yang sebelah depannya pastori, ya. Saudara masuk di situ, lalu di pastori sebelah sampingnya itu ada toilet yang biasa dipakai anak-anak PAUD. Silakan pakai toilet di sana selama pembangunan gereja. Ya, jadi begitu. Ya, dana pengembangan gereja saudara sudah menabung sekian lama. Dilaporkan pada saat kita belum mengerjakan dosa dulu itu ada 650 juta. Nah, dana itu terpakai ya 250 juta itu dibagi sempat untuk ke tempat-tempat yang kita bantu, yang kita bangun. Sebagian besar dipakai di rumah doa. Jadi kita hanya punya dana sisanya 400 juta, ya, dan itu sudah mulai kita belanjakan. Saya sudah membelanjakan granit untuk lantai gereja. Saudara lihat kadang di tempat-tempat saudara duduk itu keramik ini sudah pecah-pecah. Nah, nanti diganti dengan granit, ukurannya besar, ya. Jadi itu sudah dibelanjakan pada saat ke Jakarta. Sudah menghabiskan uang 50 juta. Kemarin kita belanja material pertama yang diminta tahapan untuk nanti naikin kelas PAUD ke atas jadi 2 lantai di sisi sebelah kiri itu. Baru beli besinya aja udah 60 juta. Wow. Saudara, ya. Panjang lagi untuk yang kerja udah 100 juta. Ya, jadi banyak yang dibutuhkan. Tapi jangan membuat saudara surut. Saya tidak akan minta janji iman setiap pribadi, janji iman setiap keluarga. Selama pembangunan satu keluarga misalnya 10 juta bisa dicicil. Kita tidak demikian. Kita juga tidak membuat para wanita harus setiap minggu pasang meja di depan, cari dana untuk pembangunan, jual RW, ayam panggang. Itu juga tidak ada di GBI Soragracia. Kita berdoa, kita sehati mendukung dalam doa, kita kerjakan yang jadi bagian kita. Taruh persembahan untuk pengembangan gereja. Saudara dapat berkat, kembalikan yang Tuhan punya. Semua itu akan saya arahkan untuk bangunan kita. Untuk gereja kita nanti lebih nyaman. PAUD kita juga yang tadinya dindingnya pakai triplek dijebol, diganti jadi permanen. Ya, kita mempersiapkan gereja untuk nyaman kita beribadah. Kita siapkan kelas-kelas PAUD yang pada saat hari Minggu anak-anak pakai itu untuk jadi kelas sekolah minggu. Kita buat semuanya jadi nyaman. Yang sekolah nyaman, anak sekolah minggu di kelasnya juga nyaman, anak PAUD nyaman. Kita di ruang utama ini juga lebih nyaman lagi dari yang sekarang. Ya. Jadi sehati berdoa, sehati memberi sesuai kemampuan yang digerakkan Tuhan. Pasti selebihnya Tuhan akan cukupkan dengan cara Tuhan. Itu saja. Mari kita mau memberi persembahan, siapkan persembahan. Kalau saudara datang suami istri, satu orang aja maju ke depan supaya tidak banyak bersentuhan, begitu ya. Ayo kita nyanyikan pujiannya, Pak. Aroro Wirodidiwa. Wirodidiwa, Wirodidiwa. Wirodidiwa, Wirodidiwa.
Biarlah keluarga kami akan menjadi seperti keluarganya Musa. Biarlah Tuhan, iman dimulai dari dalam rumah kami, diajarkan pada saat kami duduk bersama, saat kami berbaring, saat dalam perjalanan bersama dengan keluarga. Dan biarlah kami menjadi orang tua yang mewarisi kepada anak mantu cucu kami keintiman dengan Tuhan, kedekatan dengan Tuhan. Biarlah kami jadi pribadi yang kuat karena membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga membawa persembahan Anda, sukacita, hati yang bersyukur atas berkat pemeliharaan yang Kau berikan. Kami membawa Tuhan dana untuk pengembangan rumah Tuhan. Kami berdoa Bapa di surga, biarlah apa yang sedang dikerjakan secara fisik bangunan gereja dikembangkan. Tuhan turun campur di dalamnya lewat persembahan yang kami berikan. Kami juga membawa Tuhan, mengembalikan yang Tuhan punya, persepuluhan. Korban syukur yang ada kami bawa. Kiranya Tuhan melihat, memperhitungkannya. Genapi janji firman-Mu Tuhan. Dibukakan tingkap-tingkap langit. Diizinkan kami menikmati berkat. Dihalau orang-orang yang mau berbuat jahat, berbuat curang kepada kami Tuhan. Izinkan kami jadi pengelola yang cakap dari semua berkat yang Kau percayakan. Bertambah bukan berkurang Tuhan. Menjadi tangan yang di atas memberkati, bukan peminta-minta Tuhan. Kami minta itu jadi dalam hidup kami Bapa. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa untuk kekasih-kekasih yang dalam perjalanan dinas. Kami berdoa untuk yang ada kunjungan ke keluarga di luar Papua. Kami berdoa juga Tuhan untuk kekasih-kekasih yang bisa mengikuti ibadah lewat program YouTube. Karena keterbatasan, karena usia, karena kesehatan, kiranya Tuhan juga melawat mereka. Kami berdoa juga Bapa di surga untuk Pak Jumadi beserta dengan tim yang mengerjakan bangunan. Perlindungan Tuhan, kesehatan dari Tuhan menyertai sampai semua tahap dikerjakan selesai. Gereja lebih leluasa lagi kami pakai. Terima kasih Tuhan. Mengucap syukur, sertai ibadah kedua, lawat seperti Kau melawat ibadah pertama ini. Utuslah kami pulang sebagai duta-duta kerajaan Allah untuk mewartakan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa. Saudara-saudara yang kekasih, mari kita pulang, bawalah berkat yang berasal dari Allah Bapa, berkat yang berasal dari Tuhan Yesus dalam persekutuan Roh Kudus-Nya turun melimpah atas kita semua. Tinggal dalam hidup kita, menyertai apapun yang kita kerjakan dari hari ini, tiap-tiap waktu sampai Maranatha. Kita naikkan pujian Kau Allah yang besar. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak diagungkan. Hanya Kau yang layak diagungkan. Hanya Kau yang layak diagungkan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati dan kesehatan bagi kita semua.